Bakso. Siapa sih yang gak kenal dengan makanan ini? Hampir semua orang Indonesia menyukai yang namanya bakso. Saking banyaknya yang suka, bakso menjadi bervariasi dari berbagai daerah. Ada bakso urat, bakso rudal, bakso mercon, dan masih banyak lagi. Kreasi bakso itu dibuat sesuai dengan selera masyarakat di daerah masing-masing. Tapi apa jadinya kalau ada bakso yang kita makan malah jadi petaka bagi kita? Nah, dan kali ini Mbah mau cerita tentang seorang lelaki bernama Jajang. Dia adalah pedagang bakso yang melakukan praktik pesugihan kuntilanak. Praktik ini sangat mengerikan karena membawa musibah bagi yang memakan dan juga si pelaku praktik. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Di kampung kecil itu, semua orang tahu yang namanya Jajang. Dia adalah orang miskin yang tinggal di sebuah rumah gubuk. Rumah itu terbuat dari bilik dan bentuknya panggung. Atapnya juga dari rumbia, lantainya dari bambu. Jajang sudah punya istri dan anak satu. Anaknya itu masih kecil, umurnya mungkin kisaran 5 tahunan. Pekerjaan Jajang itu serabutan. Apapun ia lakukan kalau disuruh oleh masyarakat. Contohnya, kuli panjat pohon kelapa, kuli arit, atau tukang pikul di waktu panen. Jajang tidak punya sawah, bisa dibilang Jajang tidak punya apa-apa di kampung itu. Tapi jangan salah, dulu Jajang memang terbilang orang kaya. Ya, kaya dari warisan orang tuanya. Memang orang tuanya dulu punya banyak sawah, kebun, dan lain sebagainya. Tapi karena Jajang ini hobi judi, jadi semua hartanya itu habis pakai judi. Dia akhirnya tobat setelah semua harta warisannya ludes dipakai judi. Dan saat ini Jajang menjalani nasibnya yang malang. Penderitaan Jajang semakin lengkap ketika banyak sekali bank keliling yang setiap harinya menagih ke rumah Jajang. Bukan hanya satu bank keliling, tapi 2 bahkan 3. Setiap minggunya Jajang pusing mikirin setoran bank keliling yang harus ia bayarkan. Padahal uang pinjamannya itu sudah habis, entah dipakai apa. Ya mungkin kebutuhan sehari-hari saja. Semakin lama utang Jajang semakin menumpuk. Ke tetangga, ke warung-warung. Bahkan dia sempat berutang ke bank konvensional. Hal itulah yang membuat rumah dan tanahnya Jajang akhirnya dirampas oleh bank. Saat itu Suhartini yang menjadi istrinya Jajang, dia tidak terima akan keadaan seperti ini. Suhartini sudah habis kesabaran. Dia tidak mau lagi bersama Jajang. Dia pun minta diceraikan. Akhirnya Jajang menceraikan Suhartini. Karena pusing dan tidak punya tempat tinggal lagi, Jajang akhirnya merantau ke Jakarta. Dia berharap Jakarta menjadi kesempatan baru untuknya. Ya, mungkin banyak orang yang sukses di Jakarta. Semoga saja nasib Jajang beruntung di sana. Saat merantau ke Jakarta, Jajang hanya membawa uang 50.000 saja. Itu pun dapat minjam dari temannya. Jajang tidak tahu harus kemana. Dia pun tiba di pasar Tanah Abang. Nah, di sana ada sebuah outlet bakso. Outlet itu sudah lama berdiri dan karyawannya juga banyak. Jajang menghampiri outlet itu dan meminta pekerjaan. Tolong saya Pak, saya mau kerja. Kerja apa saja, jadi tukang cuci mangkok atau tukang sapu tak apalah, kata Jajang. Yang penting dia bisa makan. Karena iba, akhirnya Jajang diterima di sana. Dia bekerja sebagai tukang sapu dan sesekali mencuci mangkok. Hari demi hari berlalu. Jajang mulai menyaksikan bagaimana cara membuat bakso. Dia belajar dengan cepat. Hingga akhirnya Jajang bisa melayani pelanggan dengan membuatkan mereka bakso. Tahun demi tahun berlalu, Jajang masih kerja di outlet itu. Gajinya ia kumpulkan. Dan setelah gajinya terkumpul, dia punya modal sekitar 10 juta rupiah. Jajang memutuskan untuk berhenti dari outlet bakso itu dan memulai usahanya sendiri. Jajang beli gerobak bakso yang harganya mungkin 3 jutaan. Sisa uangnya
ia alokasikan untuk modal dan beli bahan-bahan baku, juga untuk ngontrak. Karena saat itu dia sudah tidak tinggal di mes outlet bakso. Jajang harus belajar hidup mandiri. Gerobak itu bisa dibawa kemana-mana. Jajang keliling kompleks untuk jualan bakso. Tapi ternyata di setiap komplek perumahan sudah ada pedagang baksonya. Istilahnya sudah ada yang menguasai lah. Jajang pun bingung karena setiap kali ia masuk ke komplek perumahan, dia pasti dimarahi oleh pedagang bakso yang sudah lama berkeliling di sana. Jajang pun melawan. Dia ribut dengan pedagang bakso di sana. Untung saja ada satpam perumahan yang memisahkan mereka. Kalau tidak, bisa saja Jajang bonyok karena pesaingnya Jajang itu tubuhnya lebih besar dan juga kekar. Setelah kejadian tersebut, Jajang masih dendam pada si pedagang bakso itu. Usut punya usut, ternyata namanya adalah Sabto. Dia pedagang bakso keliling yang sudah menguasai kawasan itu hampir 10 tahun. Jadi sudah banyak orang yang tahu pada Sabto. Tapi tetap saja Sabto tidak mau kalau lahan jualannya itu direbut oleh orang lain. Makanya dia sempat ribut dengan Jajang. Karena kesal, akhirnya Jajang menyusun siasat untuk memfitnah tukang bakso itu. Jajang ini sangat cerdik. Dia menangkap tikus-tikus got lalu memotongi dagingnya. Kemudian setelah dagingnya itu dipotong, Jajang mengincar si pedagang bakso yang bernama Sabto. Kebetulan Sabto sering sekali mangkal di dekat jembatan. Kadang dia ketiduran di sana. Nah, di dekat jembatan itu ada sebuah kursi panjang dan kadang Sabto ketiduran di sana. Jajang ini sudah tahu kebiasaan Sabto, sehingga dia dapat dengan mudah memasukkan daging-daging tikus itu ke dalam panci baksonya Sabto. Tentu saat Sabto sedang tidur pulas, setelah berhasil memasukkan daging tikus tersebut, Jajang bersembunyi di balik tembok sambil mengintip dari sana. Kemudian Jajang melihat seorang warga yang menghampiri dagangannya Sabto. Dia hendak membeli baksonya Sabto. Kemudian warga itu membangunkan Sabto. "Bang, baksonya bang," kata warga. "Oh iya, segera." Sabto pun membuatkan bakso tersebut. Dan sontak saja warga itu berteriak histeris saat melihat ada kepala tikus di dalam pancinya Sabto. Dia pun lari sambil minta tolong. Sabto pun viral sebagai penjual daging bakso tikus, sehingga tidak ada lagi yang mau beli baksonya Sabto. Sungguh licik Jajang ini. Dia sangat puas melihat Sabto tidak laku. Akhirnya Sabto tidak pernah lagi berkeliling di komplek perumahan itu. Karena setiap ia masuk, dia langsung diusir oleh warga. Namun perjuangan Jajang belum usai. Setelah ia berhasil menyingkirkan pesaingnya, dagangan Jajang tetap tidak laku. Mungkin saja bakso Jajang ini tidak enak, sehingga banyak orang yang tidak mau membeli baksonya Jajang. Karena terus-terusan tidak laku, akhirnya Jajang memutuskan untuk pergi ke dukun. Memang aneh si Jajang ini, bukannya menambah kualitas bakso, malah pergi ke dukun untuk mencari penglaris. Dukun pun memberi solusi agar Jajang melakukan pesugihan kuntilanak. Nantinya rambut kuntilanak itu dimasukkan ke dalam kuah bakso agar rasanya nikmat. Jajang pun diberi peliharaan kuntilanak oleh si dukun. Dukun itu pun berkata pada Jajang, "Kau harus ingat Jajang, kuntilanak ini tidak sembarangan. Kau harus memberinya makan setiap malam Jumat. Makanannya itu adalah pembalut wanita yang masih basah oleh darah," kata si dukun. "Siap mbah," ucap Jajang. Lelaki itu tidak pikir panjang. Yang penting dagangannya bisa laris manis. Bahkan Jajang ini tidak takut melihat sosok kuntilanak yang berdiri di sampingnya. Setelah menyerahkan amplop, akhirnya Jajang pun pulang dengan menggendong kuntilanak tersebut. Ya, dia menggendongnya. Banyak orang yang heran saat Jajang melintas di komplek kontrakan karena Jajang tampak membungkuk seperti orang yang sedang menggendong sesuatu. Tapi para warga itu tidak melihat sosok kuntilanak yang digendong Jajang. Kuntilanak itu dimasukkan ke dalam kontrakan. Lalu Jajang menyelimuti kuntilanak tersebut dengan kain hitam. Kata si dukun, kalau siang memang tidak akan ada warga yang bisa melihat kuntilanak itu. Tapi beda lagi kalau
malam. Kuntilanak itu dapat menampakkan diri pada siapapun. Jadi Jajang ini harus hati-hati, takut ketahuan warga. Setiap masak bakso, Jajang mencabut satu persatu rambut kuntilanak itu. Mungkin sekali masak ada 5-6 helai rambut yang panjang. Kemudian rambut-rambut itu dimasukkan ke dalam panci baksonya Jajang. Dan benar saja rasanya terasa sangat nikmat. Jajang sempat mencicipi baksonya itu. Dia pun menggelengkan kepala. Rasanya benar-benar nikmat. Bahkan lebih nikmat daripada outlet bakso yang terkenal di Tanah Abang itu. Kini Jajang siap berjualan. Tak butuh waktu lama, banyak pelanggan yang menghampiri Jajang. Bahkan Jajang bisa mengalahkan semua pedagang bakso keliling yang sudah mangkal di perumahan-perumahan selama puluhan tahun. Semuanya kalah oleh Jajang. Orang-orang yang beli baksonya Jajang sampai antri. Jajang mendapat penghasilan yang sangat banyak dari berjualan bakso rambut kuntilanak. Malam pun tiba, Jajang menyempatkan diri untuk mencari pembalut yang masih ada darahnya. Pembalut itu untuk memberi makan si kuntilanak. Jajang bingung mau cari kemana, dan terpikirlah dalam benak Jajang untuk mencarinya di tempat sampah. Dia mengorek-ngorek tempat pembuangan sampah untuk mencari pembalut yang masih ada darahnya. Kemudian dia melihat kantong plastik warna hitam yang terikat. Segera Jajang membuka kantong itu, dan benar saja di dalamnya ada bekas pembalut. Bukan satu saja, tapi ada 5 pembalut. Pembalut itu juga masih ada darahnya. Jajang pun senang dan dia pulang untuk memberi makan si kuntilanak. Setibanya di kontrakan, dia membuka kain hitam itu. Kemudian tampaklah kuntilanak yang tubuhnya tinggi dan besar. Kuntilanak itu bermata merah menyala. Perlahan Jajang menyodorkan pembalut itu ke mulut si kuntilanak. Dan dengan ganas, kuntilanak tersebut memakan pembalut. Dalam sekejap, pembalut itu pun habis dimakan oleh si kuntilanak. Begitulah yang dilakukan Jajang dari hari ke hari. Setiap malam Jumat dia selalu memberi makan kuntilanaknya itu. Dan kini Jajang punya banyak stok pembalut yang masih ada darahnya. Namun sayangnya Jajang ini terlampau jorok. Dia malah menggeletakkan tumpukan pembalut yang masih ada darahnya tepat di depan pintu. Sehingga ada warga yang mengintip dari luar kaca. Sudah lama sekali warga curiga pada gerak-gerik Jajang. Karena setiap malam dia selalu ngorek-ngorek tempat sampah. Akhirnya warga mengintip kontrakannya Jajang. Dan mereka melihat tumpukan pembalut yang masih ada darahnya. Bukan hanya itu saja. Warga juga melihat ada kuntilanak yang sedang diberi makan oleh Jajang. Hal itu membuat bulu kuduk warga merinding. Mereka juga menyaksikan bagaimana Jajang memasukkan rambut kuntilanak itu ke dalam panci bakso. Wah, tidak beres. Kita harus gerbek si Jajang, kata warga. Tapi jangan sekarang, kau lihat kuntilanak itu. Nanti saja siang-siang kita gerbek, bisik warga lainnya. Mereka pun menyusun rencana untuk menggerbek si Jajang. Dan keesokan paginya, Jajang pun digerbek. Mereka tidak melihat ada kuntilanak di dalam kontrakan itu. Tapi ada sebuah kain besar yang menggantung di tembok. Kain itulah yang menutupi si kuntilanak. Dan walaupun dibuka, warga tidak bisa melihat wujud kuntilanak tersebut. Mereka hanya bisa melihatnya di malam hari. Jajang pun dipukuli habis-habisan. Warga menemukan ada helaian rambut di dalam panci baksonya Jajang. Karena kesakitan, Jajang pun mengaku kalau dia melakukan pesugihan kuntilanak. Mendengar pengakuannya itu, warga pun semakin marah saja. Mereka memukuli Jajang sampai tewas. Begitulah nasib Jajang, si penjual bakso rambut kuntilanak. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.